Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube dan kawan-kawan semua. Di video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya dengan teman-teman mendaki Gunung Burangrang. Oke, kita langsung aja. Kami bertiga mendaki Gunung Burangrang itu via base camp Paku Haji, Logok Haji ya, Logok Haji kalau tidak salah. Nah, kami mendaki Gunung Burangrang itu pukul 3 dini hari Pak. 3 dini hari itu sudah ada di base camp agar ketika kita sampai puncak bisa tentunya mendapatkan sunrise seperti itu. Tapi apakah kita akan mendapatkan sunrise? Ya kita lihat aja nanti, oke? Tonton terus videonya. Oke, jadi untuk tiketnya itu kurang lebih 25.000 ya. Jadi waktu itu kurang lebih 25.000 sama motor ya, kalau tidak salah. Kalau teman-teman tahu tiketnya yang sekarang, kalian tulis di komen, oke? Oke, kita lanjut ke atas ya. Kita lanjut ke atas. Di sini suasana pendakiannya bisa dibilang cukup ramai ya. Walaupun ini dini hari, karena ya kita berangkat weekend dan ya banyak orang-orang juga yang mengejar sunrise, jadi ya cukup ramai, tidak terlalu mencekam begitu. Nah, jadi trek Gunung Burangrang ini sungguh-sungguh sedap Pak ya. Tanjakannya itu sungguh tidak ada tidak ada bonus ya. Bonus maksudnya itu bonus seperti trek landai seperti itu Pak. Ini benar-benar dari awal sampai akhir itu cuman hanya sedikit saja yang ada bonusnya Pak. Atau bisa dibilang tidak ada bonus sama sekali Pak. Itu full ya, full nanjak sampai ke atas gitu. Ditambah lagi banyak akar-akar pohonnya gitu Pak. Maksudnya kan tanjakan terus ada pohon gede. Nah di jalannya itu ada akar-akar pohon gitu. Akar-akar yang gede banget itu yang menghias trek gitu ya di Gunung Burangrang ini. Nah ini berhubung kami mendakinya setelah hujan ya, ini setelah hujan, jadi ya sudah kering. Tapi kalau ini hujan, si treknya ini akan basah semua. Ya iya sih basah, tapi basahnya di sini tuh basahnya lumpur gitu Pak. Ya begitu Pak, basahnya itu basah lumpur, jadi bisa jadi licin treknya itu kan. Pasti kalau lumpur tanah merah itu licin kan, itu sangat berbahaya sekali Pak. Jadi kalau kalian ingin mendaki Gunung Burangrang ini, ya berhati-hatilah ketika musim hujan. Peralatan kalian harus sudah proper, waktu kalian harus sudah matang gitu ya, harus penuh perhitungan pokoknya. Tapi kalau misalnya kalian kesini ketika musim kemarau, ya bisa dikatakan aman Pak. Oke, kita lanjut. Ya benar-benar tidak ada sedikit pun kami untuk bernafas. Ya maksudnya tidak ada trek landai. Ini benar-benar tanjakannya curam Pak sampai ke atas. Ini estimasi pendakiannya kurang lebih 2-3 jam. Tergantung fisik kita masing-masing ya. Bagaimana cara kita mendaki, apakah kita mendaki dengan santai, 10 menit mendaki, 5 menit istirahat, 10 menit mendaki, 5 menit istirahat, atau kita full mendaki bagi yang kuat, atau kita banyak istirahatnya. Itu sangat-sangat berpengaruh Pak terhadap waktu kita sampai di puncak. Dari base camp sampai ke puncak itu berpengaruh Pak, bagaimana cara kita mendaki. Ya usahakan semuanya itu proper Pak, semuanya dari sepatu, dari baju, dari base layer, mid layer, atau sampai outer layer ya, layer ketiga itu usahakan proper semuanya Pak. Jadi meskipun Gunung Burangrang ini cuman 2000-an mdpl, tetapi jangan selalu diremehkan Pak. Maksudnya itu jangan sampai menganggap enteng pendakian. Jangan menganggap bahwa gunung itu aman Pak. Bisa saja cuacanya berubah-ubah secara drastis. Nah disitulah persiapan kalian itu diuji. Entah itu persiapan fisik kalian, logistik kalian, makanan kalian. Itu maksudnya logistik ya, ya makanan itu. Jadi meskipun Burangrang ini 2000-an mdpl, tetapi kita harus selalu bersiap dengan matang Pak, begitu. Oke, kita sudah sampai puncak Pak.
Alhamdulillah ketika sampai puncak itu kita mendapatkan cuaca yang cerah ya, mengingat Gunung Burangrang ini sangat sangat sering sekali kabut ya. Nah, tetapi ketika kami datang ke puncak Gunung Burangrang, alhamdulillah kami bisa melihat view sekitar Burangrang, entah itu Gunung Tangkuban Parahu, Situ Lembang, atau bahkan Purwakarta kelihatan dari Gunung Burangrang, Pak. Tapi tidak lama kemudian kami mendapatkan tembok, Pak. Ya, begitulah, puncak Gunung Burangrang ini sangat sering sekali terjadi kabut. Berbeda dengan ketika kita ke Gunung Tangkuban Parahu ya. Gunung Tangkuban Parahu ketika saya ke sana itu kabutnya itu nggak kayak Gunung Burangrang gitu, Pak. Entah, beda aja gitu. Oke, mungkin sekian cerita singkat Gunung Burangrang kali ini. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum.